Kamu pernah nggak sih ngerasa bahwa kok aku tuh masalah kayak gini aja aku bisa kecewa banget ya, aku dikasih masalah ini kok aku kok sakit banget rasanya, padahal tuh sebenarnya kamu tahu bahwa itu tuh ternyata masalahnya tuh sederhana banget, tapi kenapa kamu bisa semarah itu, kamu bisa ngerasa sesakit itu, dan kamu bisa ngerasa sangat terluka karena hal itu. Ya mungkin karena ruangan hatimu itu masih kecil banget gitu, masih sempit banget. Istilah kata kayak teman-teman lagi berada di sebuah kamar yang ukurannya 3 kali 3, dan kemudian disiram kamar itu dengan satu ember berisi air kotor gitu ya. Teman-teman gimana rasanya? Akan sangat terganggu dengan air itu, dan teman-teman mungkin akan marah sama yang ngasih air itu. Kemudian kamu juga harus berjuang membereskannya dan segala macam ya kan. Nah, beda banget kalau misalnya kamu punya sebuah ruangan, kamu berada di ruangan yang sangat luas, atau bahkan itu udah lapangan gitu ya, atau seperti danau yang sangat luas banget, dikasih air seember yang itu adalah air yang kotor, maka rasanya gimana? Nggak akan terganggu, karena ruangan yang kamu miliki itu udah cukup besar, sehingga ada masuk hal yang mungkin nggak sesuai sama keinginan kamu, dan itu kecil, itu nggak mengganggu kehidupanmu dan nggak bikin kamu terluka, sakit, dan kecewa teman-teman. Nah, jadi saya ada sebuah tools gitu ya, pola menulis yang itu tuh bisa banget bantu kamu untuk melapangkan hati kamu, sehingga kamu jadi lebih siap menghadapi kehidupan selanjutnya meskipun ada hal-hal yang gak kamu inginkan terjadi. Kenapa? Karena hati kamu udah lapang. Insya Allah jadi lebih ringan apapun ujiannya. Karena apa? Ya karena memang mau segede apapun masalah kamu, kita punya Allah yang paling besar, yang maha besar teman-teman, Masya Allah. Nah, pola menulis ini, tools menulis ini tuh bisa bikin kita makin dekat sama Allah. Mudah-mudahan itu jadi sebuah cara kita untuk menjemput pertolongan Allah juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya menyebutnya dengan jurnal miss. Apa jurnal miss? Jadi jurnal miss ini adalah sebuah singkatan dari maaf, ikhlas, sabar, dan syukur. Nah, teman-teman bisa banget tuh bikin sebuah jurnal miss ini selama 40 hari. Saya udah nyobain dan efeknya tuh luar biasa banget. Bahkan kita bisa melatih kepekaan kita terhadap hal-hal yang sangat kecil banget, dan itu ternyata impactful banget loh teman-teman. Coba teman-teman rajin banget nulis jurnal maaf. Mungkin kebanyakan tuh orang lebih sering gitu ya, lebih terbiasa dengan menulis jurnal syukur ya. Tapi teman-teman bisa lengkapi nih dengan 4 kata ini, yang emang ini tuh adalah sebuah apa ya? 4 kata ini tuh adalah maaf, ikhlas, sabar, syukur tuh adalah obat. Istilah kalau kita sakit tuh ya, nembus resep obat ke apotek ya, obat yang mesti kita tebus tuh adalah obat maaf, ikhlas, sabar, syukur. Udah deh, selesai kayaknya semua penyakit hati dengan 4 obat ini ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi tadi. Yang pertama adalah maaf. Maaf ini kita bisa banget nulis tentang semua permaafan lah ya. Bisa kita berjuang untuk nulis gitu, apa yang lagi kita perjuangkan tentang maaf. Kita mungkin berjuang untuk memaafkan diri sendiri, kita berjuang untuk memaafkan orang lain, kita berjuang untuk minta maaf ke orang lain, kita juga berjuang untuk minta maaf ke Allah, kita berjuang agar Allah maafkan kita gitu. Jadi kamu nulis semua hal tentang permaafan. Bisa jadi kamu biasakan menulis sehari 10 maaf. Kadang bingung loh, kadang kita ngerasa aku hari ini gak bikin salah apa-apa, tapi ternyata kalau kita paksain banget, kita jadi lebih peka. Oh iya ya, ternyata aku tadi sholat subuhnya nggak pas azan. Jadi, oh iya maafin aku ya Allah, aku tadi nggak bangun subuh saat mendengar azan gitu. Jadi kita akan lebih peka sama hal-hal kecil teman-teman, dan itu tuh efeknya luar biasa banget. Nah, selanjutnya kalau kamu udah menulis maaf, kamu lengkapi lagi jurnal harianmu dengan menuliskan ikhlas. Tentang ikhlas tuh kadang kita ngerasa hari ini aku mau mengikhlaskan apa hari ini gitu ya. Tapi kalau kita mau ya diam sebentar, kita mencari, menemukan sebentar tentang makna ikhlas itu, tentang perjuangan ikhlas itu, apa sih yang sebenarnya yang mau kita ikhlaskan gitu kan. Karena memang banyak banget hal yang terjadi yang gak sesuai sama yang kita inginkan dalam satu hari, itu pasti ada, dan kita berjuang untuk mengikhlaskan itu. Kita menuliskan tentang perjuangan ikhlas kita gitu ya. Kita berjuang tentang kita mengikhlaskan sesuatu gitu. Pokoknya segala sesuatu hal tentang ikhlas. Kita memohon ikhlas gitu sama Allah untuk apa gitu. Jadi kita menuliskan tentang ikhlas itu tuh rasanya emang agak berat ya, kita untuk mengakui bahwa kita tuh ternyata belum ikhlas.
Tapi saat kita menulis jurnal itu tuh kita jadi kayak mengikat doa juga. Semoga Allah bantu kita untuk mengikhlaskan itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menulis jurnal sabar. Sabar teman-teman, ini sabar, karena ya sama kayak tadi ya, banyak banget hal-hal yang gak sesuai sama keinginan kita dan kita diminta untuk sabar. Dan sabar ini udah ada di Al-Quran, ini adalah sebagai penolong kita. Sabar dan sholat. Kalau sabar dibawa ke sholat, udah deh, insya Allah mudah-mudahan kabar bahagia segera datang buat kamu. Biasanya kamu bersabar di dalam hati aja kan. Nah, ini kamu bisa banget deh, semua rasa sabar kamu, perjuangan sabar kamu menghadapi apa, menghadapi siapa, kamu tulisin di jurnal harian kamu. Efeknya tuh bener-bener kayak krek gitu teman-teman, kayak ngelapangin hati banget loh. Cobain deh. Nah, selanjutnya setelah sabar, teman-teman bisa banget nulis jurnal syukur. Ini mungkin udah terbiasa buat kamu ya. Tapi kalau misalnya dibiasain selama 40 hari minimal kamu menulis 10 jurnal syukur, kira-kira gimana rasanya? Karena kita tuh lebih gampang nangkep rasa syukur terhadap hal-hal yang istimewa gitu ya. Terus gimana ya kalau misalnya kita nulis jurnal syukur harian, dimana itu tuh udah kita nggak ada hal spesial gitu di hari itu. Tapi ternyata kalau kita mau paksain banget, mau biasain menulis jurnal syukur, kita akan lebih peka banget sama hal-hal yang kecil banget. Mulai dari udara yang mungkin nggak pernah kita sadari, nggak pernah kita berterima kasih karena udah dikasih udara yang segar banget hari ini. Air di kamar mandi yang mengalir dengan derasnya gitu ya, dengan menyegarkan kita mandi di pagi hari. Mungkin kita biasanya akan nggak menyadari gitu nikmat hal itu, karena banyak banget loh sebenarnya orang yang nggak dapat air di pagi hari teman-teman. Dan kita jadi bisa peka sama hal-hal yang kecil. Mudah-mudahan dengan kita selalu terbiasa peka dengan hal-hal kecil, mensyukuri hal-hal kecil, mudah-mudahan Allah pantaskan kita untuk mendapatkan hal yang besar teman-teman. Mudah-mudahan ya, karena Allah udah berjanji kan, Allah bakal melipat gandakan nikmat bagi orang-orang yang bisa bersyukur atas nikmat yang udah Allah berikan. Kalau yang udah diberikan aja kita nggak bisa mensyukurinya, gimana Allah mau ngasih lagi gitu teman-teman. Jadi ada 4 jurnal nih yang bisa kamu lakukan dalam 1 hari. Insya Allah deh, diluangkan banget waktu untuk nulis jurnal ini, dan kamu rasain efeknya. Rasanya setelahnya itu kayak kalau ada kejadian yang kurang menyenangkan buatmu, oh iya, nanti tinggal nulis jurnal aja. Kita bisa berjuang untuk memaafkankah, ikhlaskah, bersabarkah, mensyukurikah gitu. Dan ngomongin tentang rasa syukur tuh kita nggak harus selalu bersyukur sama hal-hal yang membahagiakan, ya nggak sih? Kadang hal-hal yang nggak menyenangkan pun bisa kita syukuri kalau kita mau bersabar, kalau kita mau menggunakan kacamata prasangka baik ya teman-teman ya. Nah, cobain deh pokoknya menggunakan jurnal Miss biar kamu memiliki hati yang lapang. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, semoga sukses. Dan kalau misalnya kamu udah melakukannya dan udah terasa efeknya, kabarin saya melalui kolom komentar ya. Dadah.